Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga tidak jatuh. Kalau jatuh nggak ada pelindung, maaf ya. Jadi saya akan terdiam 10 detik kalau ini jatuh. Oke, suara saya kena jelas semua. Shalom. Selamat pagi ya. Kalau dikasih kesempatan buat sharing di minggu terakhir itu tuh terkadang tekanan batinnya cukup besar karena kan menutup tema gitu ya. But I'll do my best for God's glory dan saatnya sebentar lagi mau mencoba PowerPoint karena sedikit parnoan saya orangnya. Cuma oke, welcome, shalom sekali lagi semuanya. Kita akan membicarakan tentang menutup tema bulanan kita yang akan menjadi tema selama setahun kita, yaitu berbicara tentang well-built. Dan saya pengen memberikan judul daripada hari ini adalah The Iceberg atau gunung es, gampangnya. Yang nggak ngerti bahasa Inggris, pokoknya ini gunung es intinya. Oke? Nah, bagi kalian yang sedikit trauma karena sharingku sebelumnya yang kelamaan atau penuh air mata, kali ini nggak bakal, tenang aja, oke? Kali ini sedikit lebih chill, jadi it's okay, tenang aja. Dan gini, mungkin bagi sebagian kalian yang cukup sering mengikuti datang-datang ke motivator-motivator akan cukup mengerti kenapa ini judulnya iceberg gitu. Karena ini selalu berbicara tentang apa yang kelihatannya versus dengan apa yang tidak kelihatan. Yang dimana sebenarnya jauh lebih berat dan jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks daripada yang kelihatan. Ujungnya. Makanya ada istilah namanya the tip of iceberg. Ujung daripada gunung es. Dan kalau kata mitosnya, saya nggak tahu, saya belum research asli kebenarannya gitu. Katanya dulu nahkoda daripada Titanic itu meremehkan gunung es, jadi beloknya itu lambat. Ketika nabrak, ternyata akhirnya tenggelam. Oke, bahkan itu kapal yang sangat besar sekali gitu loh. Dan dapat dimengerti karena pada saat itu ilmu saintifik belum terlalu bisa melihat betapa powerfulnya kekuatan daripada gunung es. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen kita bermain sedikit games. Cuma jawab dalam hati aja. Saya tahu gitu, oke. Saya akan memperlihatkan 3 tokoh. Tujuan kalian hanya jawab dalam hati, kira-kira tahu atau kenal atau enggak dengan brand atau orang ini. Oke, saya tes, coba next, 1, 2, 3. Kita lihat, nah, tahu dalam hati? Siapa yang fast food favoritnya dibanding kompetitornya adalah ini? Saya. Satunya, lidahnya perlu dicek. Nah, kemudian next lagi, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu. Tahu ya, minimal yang kuning-kuning tahu lah ya. Orang yang mungkin nggak tahu yang kuning-kuning tahu lah. Oke, wah, kamu nanti kita konseling ya. Oke, lalu kemudian satu lagi, kalau nggak tahu kebangetan cuma home for dynamic people, kamu diampuni, nggak apa-apa ya. Oke, nah begini, rata-rata sebagian dari kita pasti bisa. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa kita tahu orang-orang ini atau brand ini atau binatang ini gitu. Maksudnya kenapa kita bisa tahu gitu. Oke, karena dampaknya. Pengaruhnya di seluruh dunia itu tuh udah jelas banget. Yang slide ketiga gak usah diomongin lagi, oke. Itu literally pengorbanannya, karya sejarah yang mengubah seisi dunia. Oke, dan kita pun ada di sini juga karena pengorbanan dari Yesus sendiri. Kemudian di slide kedua tadi kan Pokemon itu literally mengubah tren. Di dalam beberapa dekade terakhir pembuatan game, pembuatan animasi, pembuatan film gitu ya. Itu tuh sangat dipengaruhi oleh Pokemon itu gitu loh. Yang pertama nggak usah dibilang, kita semua menikmatinya. Banyak orang jadi darah tinggi, kolesterol juga karena itu, oke. Tapi pengaruhinya entah secara positif maupun secara negatif. Tapi intinya adalah satu hal yang tidak terbantahkan, dunia berubah karena figur-figur tadi. Oke, sekali lagi. Dampaknya itu visible dan tangible. Kita literally bisa ngelihat, bahkan bisa sentuh. Ayamnya bisa disentuh, oke. Dan kemudian, nah tapi gini, pertanyaan saya adalah, apa sih yang kayak kita tuh ngelihatnya kan kita penikmat ya. Tapi yang sering kali muncul dalam pikiran saya adalah, proses seperti apa sih yang perlu mereka alami, supaya mereka tuh bisa jadi seterkenal itu. Secara super singkat aja, mungkin sebagian dari kalian juga ada yang tahu bahwa di balik KFC ada figur opa-opa sakti ini, ya, yaitu si Colonel Sanders. Itu kehidupannya luar binasa banget. Itu tuh ancur-ancuran. Dia melewati dua
2 atau 3 musim kehidupan yang buruk banget di Amerika pada saat itu. Melewati masa-masa Great Depression, ekonomi runtuh gitu ya. Di resepnya ditolak 1000 kali. Saya kadang bilang ke orang, kalau saya berkarya ditolak 3 kali aja udah mikir pindah jurusan kayak gitu. Tapi ini 1000 kali loh, 1009 kali. Dan akhirnya pada umur 90 beliau meninggal dunia. Tapi pada tahun 2013 karena prosesnya yang pokoknya gila banget. Ada 18.000 lebih cabang KFC di 118 negara. Oke, salah satunya kita penikmatnya. Dan dia lihat aja, ya aslinya dia kerjanya apa di bidang legal, di bidang hukum, jadi tukang ayam kan nggak ada yang ngerti ya. Maksudnya kayak kok bisa? Tapi lagi-lagi bukan soal ayamnya, tapi soal dampaknya ke seluruh dunia. Oke, dan ini slide kedua memang receh-recehan, tapi saya cuma pengen membahas tentang sedikit apa prosesnya yang dialami oleh si pemain utamanya ini. Si S, kalian tahu gak sih dia lama banget menangnya? saya sampai bingung ya, saya sampai ngecek tahun-tahun munculnya liga-liganya cuma pokoknya intinya 20 tahun lebih, 20 sampai 25 tahun. Dia akhirnya baru menang gitu, gak tua-tua gitu. Dan intinya gitu lama banget. Kalah gitu, ada aja juara 2 tuh, top 2 gitu. Lagi-lagi kalau saya jadi dia, mungkin di liga ketiga udah deh cukup. Udah deh jadi peternak aja atau apa gitu. Tapi dia enggak. Masih menjalani. Akhirnya menang juga gitu ya. Meskipun sampai animatornya udah bohot ganti arah gitu ya. Jadi beda animasi, desainnya gitu. Tapi udah akhirnya menang, angkat piala. Dan tentu ini sesuatu yang mungkin kadang kita gak tahu nih. Kita kadang melihat bahwa Yesus sudah perfect. Yesus sudah sempurna. Jadi kadang kita ngelihat, ngapain sih Yesus begini? Enggak loh. Dalam wujudnya sebagai kesempurnaannya dalam ketidaksempurnaan manusia, Yesus juga berproses. 12 tahun loh, udah gereja, udah rajin. Dulu saya nonton Cibi Maruko-chan loh, waktu pagi-pagi. Ada yang tahu, Kobo-chan juga ya gitu-gitu. Tapi ini Yesus udah happy. Diajak pulang sama emak bapaknya, nggak mau rumahku di sini lah gitu. Kayak luar biasa banget gitu loh. Kemudian dibaptis Roh Kudus juga. Dan yang utama juga yang kadang ceritanya terkenal banget tapi kita suka mungkin lupa gitu ya. Di padang gurun. Dicobai. Kira gampang. Punya gini loh. Punya kuasa dan memutuskan untuk tidak menggunakan kuasa itu hal yang berbeda loh. Oke? Sekali lagi, punya power dengan mengambil keputusan untuk tidak menggunakan powernya. Opsi kedua itu jauh lebih susah. Dan Yesus begitu. Bisa aja nggak temptation-nya iblis itu diiyain? Bisa, gampang. Bisa nggak turun dari kayu salib ditantang gitu sama manusia ciptaannya sendiri? Bisa. Tapi dia malah tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada fondasi yang lebih besar. Bangunan sesuatu yang pengen Yesus bangun. Ya sampai kita sekarang masih bisa rasakan. Oke? Dan ini kita mungkin kalian udah sering dengar gitu. Persiapan Yesus ini 30 tahun. Untuk pelayanan 3,5 tahun. Pelayanan yang bahkan sangat mengubah dunia. Dan tentu ini berlaku dalam semuanya ya. Berlaku dalam semuanya. Bangunan. Siapa yang di sini jurusan arsitek atau semacamnya, ada angkat tangan? Ada? Atau malu-malu kucing? Gitu aja. Mungkin sebagian ada. Oke? Mungkin pasti tahu lah. Bangunan tuh gak segampang itu. Tahu-tahu tak ada gitu tuh gak gitu. Oke, dari berancang blueprintnya, laying down the foundation, ngebangun dengan supervisi mandor arsitek yang kadang juga mandornya bandel gitu. Quality controlnya, peresmiannya. Kadang yang kita lihat apa? Ujung gunung es ya. Gunting pita, gitu doang kan gitu. Tapi dibalik itu, buset prosesnya itu lama sekali. Lama sekali. Penyanyi, pemusik handal, dikira gampang jadi pemusik. Latihan dulu. Meskipun terkadang kita ngelihat gitu ya, pemusik kita mungkin kayak, nah ini saudara Dustin, musik director kita anjay ya. Apa meskipun dia main musik kadang mukanya flat begitu, tapi kayak susah loh. Bisa kayak gitu, susah. Mesti ngebetot bass berapa tahun mau bisa kayak gitu loh. Cuma kadang kita kayak, keren gitu. Jadi spotlight gitu ya. Pertanyaan saya selalu sama, rela nggak kamu? Rela nggak latihan, nyusul gitu, effortnya, waktunya, energinya? Rela nggak menghancurkan tembok ketika kamu tuh kayak merasa, nggak bisa gitu, ada yang lebih jago, udahlah stop gitu, nyerah aja.
Semua orang yang mengasah talentanya pernah merasakan hal itu, semuanya. Semuanya. Apa ini bukan talenta saya, apa ini bukan bakat saya gitu ya. Tapi selama orang push through, maka baru kelihatan ujung esnya. Desainer, saya pengen memvalidasi sedikit desainer. Apalagi kalau dapat klien yang boomer-boomer banget. Oke, karena kadang saya masih dapat loh orang-orang yang masih stres banget gitu. Ketika mereka curhat, kayak ada orang gitu. Bilang kayak, alah masa coret-coret 30 menit doang mahal banget sih gitu. Kadang kayak gitu. Sosmed, cuma bikin video doang gitu. Cuma bikin rekam gini doang gitu. Padahal yang klien bayar itu bukan 30 menit gambar-gambarnya. Tapi pengalaman di balik layarnya, kerja kerasnya, belajarnya, yang membuat dia bisa desain secara efisien selama 30 menit aja. Itu yang dia bayar. Kan kadang kayak orang, dokter gampang cuma coret-coret kasih resep, buset. Ya. Untuk dia bisa coret-coret kayak gitu, belajarnya bisa 7-10 tahun. Nah itu loh, maksudnya itu maka saya bilang adalah gunung es. Terkadang kita meremehkan akan hal itu. Nah tadi saya sudah sempat sampaikan, inilah makna daripada iceberg. Gunung es. Sesuatu yang seringkali menjadi istilah, analogi, idiom, terutama di dalam barat gitu ya. Sesuatu yang menggambarkan sesuatu di balik layar yang jauh lebih besar, berat, kompleks daripada yang kita pikirkan. Dan tentu kita bisa bahas ini, bisa aplikasikan dengan semuanya. Tentu dalam salah satunya adalah dalam praktisi saya, orang depresi juga nggak segampang itu, nggak cuma nangis doang. Nggak ya mereka tuh cuma nggak ada motivasi gitu. Kalau digali jauh lebih dalam, itu tuh korek-koreknya susah banget. Untuk bisa mengubah core belief mereka, untuk bisa mengubah pandangan diri mereka bahwa mereka itu tidak seburuk yang mereka pikirkan, itu nggak gampang. Kadang ketika ada pasien yang merasa ngedown gitu ya. Kok saya udah berapa sesi tapi kok masih kumat gitu. Saya selalu bilang, kamu jadi kayak gini. Karena perkembangan kehidupan kamu dari kecil sampai gede puluhan tahun. Jangan expect 1-2 bulan, 1-2 minggu selesai berubah. Nggak gitu cara mainnya. Butuh kesabaran. Orang imannya hancur tinggalin gereja. Gitu. Pemimpin gereja jangan cuma ngelihat imannya cupu gitu, nggak gitu. Besar kemungkinan ada di bawahnya itu gunung esnya yang nggak kelihatan jauh lebih kompleks gitu loh. Mungkin mereka sebenarnya sudah mikirin lama, pengen tinggalin Tuhan, pengen tinggalin kekristenan, pengen tinggalin gereja. Atau mereka kecewa gitu dengan pemimpin gereja berkali-kali. Diomongin tapi tetap makin dikecewakan gitu, berkali-kali, nggak tiba-tiba. Atau mungkin bahkan nggak tahu caranya nanya. Bingung, takut dicap jelek, takut dicap imannya hancur gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang, tapi kita ngelihatnya apa? Cupu gitu, nggak bisa. Saya pengen kita New Wine itu menjadi jemaat kita nih open discussion banget gitu loh. Hal yang tabu, hal yang gelap, hal yang di bawah. Ya orang jarang gitu ngebahasnya di lembah mungkin gitu ya. Itu kita bisa membahas dengan ruang lingkup yang sehat di dalam komunitas. Waktu itu tim pastoral sudah pernah menyatakan bahwa inilah kenapa di setiap hari Selasa kita itu ada lebih dalam lagi. Yaitu di Instagram Live gitu ya, New Wine Church gitu. Dimana kita sejam ngobrol dan para yang mengkhotbah gitu ya, memberikan sharing di hari Minggunya. Untuk diskusi, untuk bertanya. Full gitu loh. Kenapa? Kok memang ada salah, kita akan we humble ourselves dan bilang we are sorry gitu loh. Gak bakal mau sok tau, gitu gak bakal, lu yang ngaco gitu. Gak bakal, karena we know kita sendiri pun gak perfect. Oke? Nah dari sinilah sebenarnya, di dalam CG pun saya berusaha sekali dari dulu. Dimanapun gitu. Dan dalam saya kerja pelayanan, saya selalu berusaha membawa atmosfer di mana hal-hal tabu sekalipun itu bisa dibahas. Gak usah malu, karena seringkali hal yang gak kelihatan itulah yang membangun yang kelihatan. Dan maka pelan-pelan saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membangun fondasi itu pelan-pelan. Oke, tapi semoga dari sini nih kita bisa mengerti, kita bisa melihat betapa hal-hal yang esensial yang seringkali itu nggak kelihatan, seringkali menjadi fondasi daripada seisi bangunannya. Oke, nah disiplin. Yang kenal sama saya sejak lama pasti tahu saya sering membuka ayat ini. Saya bacakan Efesus 5:15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dalam terjemahan BMK-nya juga ditekankan lagi, perhatikan baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Kita nggak usah ngomong-ngomong jauh-jauh rohani dulu deh. Nah, kita udah tahu ya, kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam pemeriksaan psikologis pun kita selalu ngelihat dulu sudut pandang medis. Karena percuma, kalau misalnya ada orang kayak, Pak, saya anxiety, takut sakit jantung, Pak. Pertanyaan pertama kita adalah, pernah cek dokter jantung gak? Belum, Pak, cek dulu. Kok beneran ke mampus gitu. Cek dulu gitu, jangan macam-macam. Nah, jadi kayak pertama itu dulu. Gak usah aneh-aneh dulu. Pak, saya gak ada energi, Pak, saya depresi. Tidurmu gimana? Bagus gak kualitas tidurnya? Ternyata saya pernah dapat pasien yang begitu, sampai jam 4 pagi main Valorant. Ya, gitu kan, ya jangan gitu maksudnya. Gitu. Terus kadang saya tanya, ya teman-teman saya juga soalnya mainnya jamnya segitu gitu. Ya saya bilang, ya saya gak mau kamu begitu. Gimana? Ya kesel gitu loh. Ya gimana, maksudnya gak mau hidupnya energik. Ya perhatikan hal fisik, hal kecil. Gak usah ngeroh dulu. Saya diserang iblis, Pak, menghisap energi saya gitu. Gak usah aneh-aneh. Itu perhatikan dulu hal ini. Pola makan, prinsip jajeju, jam makan, jenis makan, jumlah makan. Udah betul belum Bapak Ibu teman-teman? Seimbang gak? Pola tidur tadi saya sudah sebut, oke kah? Gini loh, ini hal-hal yang kesannya basic di Alkitab nggak dibahas, tapi dibahas loh. Maka ada banyak ayat yang dimana mengatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang di urapnya pada saat tidur. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya sama dia. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita istirahat. Di dalam Alkitab itu banyak loh contoh Yesus kasih. Jadi gak sembarangan. Di mana Yesus sebenarnya punya kesempatan untuk bisa melanjutkan pelayanannya ketika murid-muridnya lagi berapi-api gitu ya. Tapi Yesus ngapain? Jangan dulu, yuk kita makan. Menyepi dulu, istirahat dulu. Hal-hal kecil tapi bermakna. Olahraga, kerohanian. Ini kalau saya bisa bahas semuanya bisa seminar sendiri. Nah tapi intinya gini, tentu sekali lagi teman-teman gak ada yang perfect. Saya juga gak perfect. Tapi minimal 1 deh pilarnya dari antara 4 ini tuh benar gitu. Jangan 4 yang gak benar gitu. Ini gak bisa 1 aja gitu. Mau hidup fisik lu hancur gitu. Minimal baca Alkitab deh gitu. Jadi tapi minimal ada yang benar gitu. Ada yang oke. Karena jangan lupa loh. Enggak cuma buat kita. Tapi supaya orang-orang yang melihat hidup kita. Mereka bisa melihat teladan dari kita juga. Ya bagaimana? Kalau misalnya orang-orang ngeliat kita, orang Kristen. Tapi kita gak jaga diri kita. Ngapain? Prinsip, rules, and exception. Oh sebelumnya saya pengen bahasin dulu. 1 Timotius yang tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Bahwa kita ini semua perlu menjadi teladan. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Orang kadang perhatiinnya udah tuh teladan doang, udah. Tapi tingkah lakumu, perkataanmu juga orang lihat. Saya sering sharing tips ke banyak orang gitu ya. Prinsip, rules, and exception. Peraturan dan pengecualian. Terutama di dalam hal kehidupan kita sehari-hari semuanya. Misalnya, datang on time. Itu harusnya jadi peraturan hidup dong, prinsip hidup dong, ya kan? Datang on time. Kesepakatan perjanjiannya misalnya datangnya jam 7, ya udah kalau bisa jam 7. Jangan kalau mau telat jangan yang parah-parah amat gitu loh, oke? Hormati aturan-aturannya, hormati orang yang on time gitu. Kecuali, nah itu kan, kecuali ada hal yang mendadak, sakit. Tiba-tiba di telepon ada kerjaan, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba mau BAB gitu. Kayak itu kan hal yang gak apa-apa gitu loh. Jangan kebalikannya. Oke. Makan. Seharusnya kalau bisa sehari itu adalah sayur dikit gitu. 4 sehat 5 sempurna sedikit gitu. Kecuali pas perayaan, pas weekend. Saya tuh weekend makannya barbar. Mau lagi meritan atau lagi acara ulang tahun, lagi perayaan apa gitu ya. Orang misalnya wisuda gitu. Karena kan lagi celebration, gak apa-apa. It's okay, maksudnya Tuhan juga mau kita enjoy hidup gitu loh. It's okay, gak apa-apa. Nah, tapi kadang orang kebalik. Makan gak bener. Tiap hari, sesekali makan sayur gitu. Nah itu kan, itu yang gak oke gitu loh. Nah, jadi itu yang sering kali kadang kita tegur gitu. Karena jangan lupa, maaf, kalau kadang saya suka bawel dalam segala sharing begini. Karena psikolog itu bagian tenaga kesehatan dan kita care gitu about all of this thing.
Karena kadang orang ngelihat tuh terlalu ngawang, terlalu jauh, tapi fondasinya ngaco. Nah ini makanya kita tuh suka berusaha memperhatikan gitu loh. Dan leader gereja juga harusnya memperhatikan hal tersebut. Jangan cuma kita tanya cuma 1, 2 atau enggak, per bulan atau enggak gitu. Perhatikan juga aspek-aspek kehidupannya yang lain. Oke? Nah dari sini juga pelan-pelan kita bisa melihat, terima kasih Kevin Gunadi Brata sudah bantu desain ini ya. Ini adalah gambaran utama yang tenang, tidak akan saya bahas satu-satu, tenang. Tapi intinya adalah apa yang kelihatan, apa yang di tengah hampir kelihatan, dengan apa yang benar-benar ada, benar-benar bahkan mungkin orangnya blind spot. Orangnya nggak tahu, ternyata saya itu ada seperti ini gitu ya. Inilah kurang lebih. Tapi yang paling utama saya pengen fokuskan pada hari ini adalah value. At the bottom of everything. Nggak cuma ngomongin rohani. Nggak cuma ngomongin kayak dalam kehidupan rohani gereja aja gitu ya. Tapi kita juga ngomongin in everything that you do. Itu ditentukan oleh value. Atas dasar nilai apa kamu melakukan sesuatu, kamu memperkatakan sesuatu. Siapa yang kita baca sedikit dari firman Tuhan? Dalam Matius 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama ada orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama ada orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini Yesus dari dulu udah ngomongin tentang fondasi. Clear. Kayak lu bisa punya hal kayak bangunan keren banget gitu ya. Tapi kalau fondasi yang ngaco, tinggal ditoel dikit, segalanya jadi kacau. Segalanya jadi hancur. Nah inilah kenapa yang tadi saya sempat udah singgung gitu ya. Apa sih value kamu? Kenapa? Coba kita pikir bentar gitu loh. Dalam pekerjaan kamu. Kenapa kamu memilih karir ini? Kenapa kamu memilih pekerjaan ini? Kenapa kamu pelayanan? Untuk apa kamu pelayanan? Untuk apa kita ke gereja sih? Yang dimana orang bisa bangun siang gitu. Yang dimana orang mungkin bisa lebih leha-leha gitu loh. Kenapa kita ke gereja? For what? Makanya kadang saya pernah nanya, waktu RLC tahun lalu, saya buka dengan pertanyaan begini. Untuk apa sih kamu masuk dalam relationship? Toh single gak dosa? Gak masalah. Apalagi kalau waktunya bisa dipakai buat pelayanan. Wah itu gak apa-apa banget. Bahkan dalam perjanjian baru, saya bahas di RLC tahun lalu ya, Rasul Paulus bahkan bilang, kok bisa single buat pelayanan? Gitu. Jadi buat apa berkeluarga? Buat apa untuk kamu bisa pacaran gitu? For what? Untuk apa sih? Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui value kita? Biasanya saya suka kasih patokan 2 hal. Satunya adalah, apa sih trigger kamu? Biasanya tuh gampang bikin marah. Gak usah jauh-jauh. Kayak value itu kan sebenarnya mencerminkan hal yang kita sayang. Hal yang kita kasihi bang. Misalnya saya mengasihi mama saya. Bukan misalnya sih, mama saya gitu ya. Saya sayang mama saya. Oke? Terus kalau misalnya saya ngelihat mama saya dipukulin orang depan mata. Ya marah dong. Kalau saya diam aja gitu. Gak marah sama sekali. Doakan musuhmu malah gue doain gitu ya. Gebukin mak gue doain gitu. Itu ngaco. Enggak. Dan in the first place, apa yang mendorong Yesus mengambil keputusan ekstrim. Yang inisiatif duluan berkorban, disiksa. Karena dia sayang kita. Jadi coba apa sih emotional button kamu kok diapain? Kok orang ngomong apa? Kalau ngelihat apa? Karena percaya gak percaya ya. Ada loh orang yang kayak misalnya nih. Ngeliatin kok di berita iklan kita bisa gitu ya. Ngeliatin iklan donasi-donasi gitu. Ada orang jauh lebih tergugah. Jauh lebih sedih. Kalau ngeliatin misalnya yang lewat itu tuh iklannya anak kecil yang sakit. Daripada misalnya mungkin orang tua. Dan itu gak masalah, gak apa-apa. It's okay, it's okay. Karena bisa jadi panggilan hidupmu adalah melayani orang-orang usia itu. Berarti kamu sayang sama anak, gak apa-apa.
Bukan berarti orang jahat gitu ya. Gue ngeliat ini kok gue gak iba gitu. Enggak beda. Value orang beda-beda, is okay. Gak apa-apa. Ada orang lebih care gitu misalnya. Lebih bisa misalnya volunteer gitu di shelter hewan gitu. Gak apa-apa. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita beda-beda. Dan itu bisa menjadi value kamu. Coba explore. Saya pengen kita berpikir gitu loh. Supaya kita di New Wine Church ini kita gak cuma dapat kayak dikasih mentahan gitu. Tapi ada benih, kita bisa mikir sama-sama. Oke, dan kedua, tanyakan terus diri sendiri. Why? Kenapa ya? Ada apa ya? Artinya apa sih ini? Kenapa ya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paling sering biasanya dalam usia anak-anak muda, anak kuliahan. Nilai jelek. Emang kalau nilai jelek, kenapa? Gak bisa ranking. Emang kalau gak bisa ranking artinya apa sih? Emang artinya kamu kenapa? Artinya saya bego. Artinya saya bodoh. Kata mama saya, berarti saya bodoh. Emang kalau kata mama papa begitu, maksudnya kalau bodoh, maksudnya kenapa? Nanti saya gak bisa kontribusi di masyarakat katanya. Saya gak bisa jadi berkat. Kadang ada yang kayak gitu loh. Okay? Saya gak bisa jadi berkat gitu. Emang kalau kamu gak bisa jadi berkat kenapa? Aku gak bisa kasih apa-apa ke orang. Kalau kamu gak bisa kasih apa-apa ke orang kenapa? Berarti saya gak berharga. Itu yang dicari. Tiap orang beda-beda. Ada juga yang kayak dimarahi orang tua. Jadi fokusnya lebih ke orang tua. Artinya apa? Kayak saya merasa apapun yang saya kasih ke orang tua saya gak cukup. Gak bisa, dapat nilai bagus juga kurang. Apalagi dapat nilai jelek gitu loh. Akhirnya takut banget. Akhirnya apa? Saya gak layak disayang. Kejadian yang sama, fondasinya bisa beda loh. Oke, bangunannya mungkin bisa sama. Tapi fondasinya kenapa bisa bangunannya kayak gitu mungkin bisa berbeda-beda. Percaya gak percaya, ini bisa jadi hal besar loh bagi sebagian orang loh. Saya pernah ketemu orang-orang yang bisa menghalalkan segala cara supaya mereka bisa dapat nilai bagus. Dari kasih USB ke dokternya, ke dosennya, dia tiba-tiba dikasih parcel gitu. Ada juga yang kayak bener-bener sengaja ngancurin file teman sekelasnya supaya dia dapat nilai bagus. Ada. Dan dia ngaku, kayak saya merasa jahat banget, emang jahat gitu ya. Saya merasa jahat banget itu. Tapi apa sih yang mendorong kamu ngelakuin hal ini? Nggak mau dapat nilai jelek. Kalau dapat beda, karena by the way ya, ini untuk memberikan gambaran buat para orang tua, calon orang tua. Kalau kita kadang sekolah yang ketinggi banget gitu ya, perbedaan nilai tipis banget. Itu kadang bisa menentukan orang bisa kuliah di mana loh. Jadi kadang memang stres banget gitu loh, stres banget. Saya pernah dengar orang beda 0,1 nggak jadi masuk Cambridge. Bisa loh. Dan itu maksudnya kadang gini, itu bagus untuk mendorong anak-anak gitu ya. Tapi terkadang ketika kita tidak sertai dengan pendampingan, bimbingan yang benar gitu ya. Maka akan membuat anak-anak ini merasa self-worth mereka 100% cuman dinilai aja. Atau cuman di mana dia kuliah. Dan perlu waktu lama untuk bisa ngerombak fondasi itu. Kenapa? Karena dari kecil dididik seperti itu. Perlu waktu lama untuk saya bilang bahwa kamu lebih kompleks daripada itu. Identitas kamu gak cuma itu. Saya coba, ini kan contoh satu kasus ya. Saya pengen satu gambaran buat kita semua pada saat ini. Untuk menjawab, memberikan fondasi yang benar. Bahwa kamu itu kompleks. Bapak Ibu teman-teman. Personality, identity. Ini saya ketemu dalam textbook psikologi ya. Dan saya masih pakai definisi ini sampai sekarang. Kalau ditanya, identity apa sih? Personality apa sih? Saya suka bilang constellation of trait. Kamu adalah kumpulan dari banyak hal. Nggak cuma nilai sekolah kamu. Nggak cuma dari kegagalan kamu. Nggak cuma dari penampilan kamu. Nggak cuma dari hubungan kamu, status kamu single atau enggak. Nggak cuma dari background masa lalu keluarga kamu broken home. Nggak cuma dari kebiasaan-kebiasaan jelek kamu, status kamu di mata masyarakat, sosial status kamu. Banyak. Salah satu yang paling utama pilarnya adalah saya taruh harusnya lingkarannya lebih gede. Yaitu bagaimana Tuhan memandang kamu. Harusnya itu lingkarannya jauh lebih gede. Padahal Alex ini contoh nama orangnya. Maaf kalau ada yang namanya Alex atau bapaknya namanya Alex, maaf ya dia. Tapi ini contoh adalah ini gitu loh. Kamu kompleks. Dan kalau misalnya yang di sini atau bagian live streaming kamu struggle dengan hal ini. Saya pengen memberikan fondasi ini dan memberikan ayat ini buat kamu.
bahwa saya pengen jadikan fondasi kita semua ya. Mau kalian masih struggle dan self esteem kamu, maupun yang enggak, hayati ayat ini. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know right well. Amin. Inilah fondasi, cuma satu. Contoh penanaman fondasi yang benar. Cuma satu. Itulah kenapa kita perlu dalam segala hal bangunan-bangunan. Jadi kok anggapnya tadi saya bilang kayak misalnya rasi bintang. Oke, Sagittarius misalnya kan bentuknya kuda ya, kalau ditarik garis ya. Oke, jangan ngelihat klip ini bukan gereja yang percaya horoskop, enggak gitu. Tapi ini contoh. Oke, yang membentuk kuda gitu kakinya gitu, busurnya. Banyak titik-titiknya. Demikian juga dengan kamu. Oke? Nah, kemudian tentu kalau kata seseorang MC kemarin biar kelihatan Kristen ya. Perlu saya sambungkan dengan pelayanan gereja. Buat apa sih kita pelayanan? Ada yang pernah ngerasain rasanya pelayanan itu tiba-tiba jadinya motivasinya hilang? Pasti ada, kalau nggak pernah bohong gitu ya. Atau belum gitu, belum, pasti ada. Capek kadang. Elia adalah salah satu contoh yang paling sering kita pakai gitu ya. Karena memang itu dia tuh paling jujur sama hatinya, catat gitu ya. Oke, nah di dalam satu titik terendahnya Elia, Tuhan tanya, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Kerja lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Capek-capek. Apa sih tujuannya? Dan ini ayat berikutnya. Ini jawaban Elia. Dan kadang kita juga perlu menjawab diri kita sendiri atau mungkin ketika kita saat teduh sama Tuhan. Inilah tujuannya Elia pelayanan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di saat ini dia merasa bahwa apapun yang dia tuh kayak lagi ciut gitu loh. Makanya Tuhan mengingatkan. Remember why you started. Nanti saya akan closing lebih dalam lagi mengenai hal ini. Untuk apa sih kita pelayanan. Tapi yang tadi udah keklik gak sengaja maaf. Memiliki fondasi itu penting. Karena membuat kita tuh bisa terus maju. Gak peduli kita bangunannya mau hancur seberapa kali pun. Karena meskipun seisi bangunannya itu tuh bisa hancur, kita bisa rebuild. We can always rebuild. Pernah tahu kisah-kisah orang-orang pebisnis yang bisnisnya bangkrut, orang terkenal gitu ya. Tapi tahu-tahu ada berita bikin bisnis baru lagi. Dan bagus. Kenapa? Karena bukan di bisnisnya, tapi orangnya. Kadang kita ngelihat misalnya ada artis dapat gosip jelek, hancur itu. Mesti sementara lelo dulu. Pemusik, penyanyi bagus gitu. Tapi suatu hari tahu-tahu ada yang naik lagi. Kenapa? Karena nyanyinya yang bagus. Fondasinya. Nggak usah jauh-jauh, contoh yang tadi deh, Colonel Sanders gitu. Bukan soal ayamnya. Memang ayamnya itu enak banget gitu ya. Enggak cuma soal itunya, tapi Kolonel Sanders-nya yang gak nyerah. Dan yang dia yakin ini resep ayam terenak di muka bumi. Pokoknya gue pengen seluruh orang di dunia ngerasain gitu. Ya udah, terjadi. Bukan soal resepnya doang, tapi orangnya. Demikian juga di dalam hubungan. Dalam konseling hubungan. Saya itu tuh kayak jarang banget. Ketika saya itu tuh kayak bisa mendapatkan impresi kayak ini udah gak ketolong lagi. Kayak udah gak bisa lagi. Saya jarang banget. Karena selama masih saling sayang, fondasi yang masih ada, saya akan terus berusaha. Tapi terkadang, dan dapat dipahami gitu. Maksudnya dapat dipahami ya gitu ya. Kadang dalam masa emosi kalau lagi ribut, orang tuh kadang cuma ngeliatin bangunannya doang gitu loh. Tapi fondasinya lupa. Yang kadang suka dicurhatin adalah misalnya pihak cowok lupa tanggal anif.
tanggal merit, tanggal ulang tahun gitu, nomor sepatu, atau apa yang sifatnya angka gitu ya. Itu jadi berantem besar misalnya. Nah tapi saya tahu, misalnya apalagi saya kebetulan kenal pasangannya misalnya gitu ya. Kadang ketika dalam emosi, saya suka bilang bahwa, ya ngerti, dodol gitu ya. Maksudnya kayak, harusnya dia ingat, jadi saya tidak membenarkan gitu ya. Kenapa dia lupa? Tapi masa sih karena satu hal ini, segala hal yang sudah terjadi, segala kebaikan yang terjadi di dalam hubungan, segala happiness gitu, segala kebahagiaan yang sudah dilewati, kalah sama lupa tanggal gitu. Nah biasanya ketika diingatkan kembali tentang fondasi itu, baru ingat. Ya kesel sih gitu ya. Tapi ya udah, gak apa-apa diingetin lagi. Karena fondasimu itu bukan hanya mengenai tanggal-tanggal aja. Tapi karena visi yang sama. Karena mimpi yang sama. Karena rasa sayang yang sama. Dan selama keduanya masih mau memperhatikan kehidupan saling, maka fondasi yang masih kuat. Bukan tanggalnya aja. Oke? Saya ngomong gini mewakili para pria pelupa ya. Okay? Dan saya suka pakai si contoh Rick Warren. Yang sudah sering ikuti podcast Rick Warren pasti tahu. Dia itu terbuka banget. Hampir cerai dia. Bener gitu. Tapi dia komit. Jangan sampai pokoknya kita cerai. Kata cerai aja kok bisa. Jangan gitu. Dan mereka terbuka. Ke konseling hubungan. Akhirnya apa? Sekarang pelayanan mereka tuh bagus banget. Karena masih satu visi. Ingat kata Pastor Christopher? Kita orang Kristen harusnya menjadi the greatest lover on earth. Harusnya. Kenapa? Karena fondasi iman kita, Allah kita adalah kasih. God is love gitu. Inilah fondasi kekristenan kita gitu. Love knows no limit. No end, no fading. Karena Allah kita adalah kasih. Makanya kadang bingung. Kalau misalnya ada orang Kristen itu tuh kayak aneh-aneh gitu. Kasih sayangnya gitu loh. Aneh banyak gitu. Dan padahal ibaratnya gini loh. Tuhan adalah kasih. Kalau udah ngomong adalah, kan fondasi kan. Kayak air, sifat air. Sifat air apa? Salah satunya mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian mengikuti ruang. Terus apa lagi gitu-gitulah ya. Oke. Kira sebagian tahu gitu. Intinya selama ini makhluk benda masih air. Maka itu dia pasti kayak gitu. Nggak bisa bohong ke dirinya sendiri karena dia air. Tuhan juga begitu. Tuhan nggak sayang sama kamu. Kenapa? Karena God is love. Air aja nggak bisa bohong ke diri sendiri apalagi Tuhan. Makanya kalau ada orang ngaku percaya Tuhan, tapi kasih sayangnya dipertanyakan gitu ya. Membuat saya mempertanyakan fondasi mana yang kamu bangun, fondasi mana yang kamu ikuti. Maka dari sini tentu kita bisa melihat segala sesuatu yang kelihatan selalu dibangun atas dasar yang gak kelihatan. Gimana saat teduh kamu? Ketika pulang gereja, gak ada yang lihat, doa gak? Saling doain gak? Pasangan, keluarga, teman-teman, kolega. Disiplin di balik layar gak? Kau balik kayak yang tadi, jaga makan gak di balik layar? Olahraga gak gitu? Di balik layar, orang gak lihat. Di sanalah fondasi hidup kita betul-betul baru kelihatan. Orang latihan musik, gak harus selalu kelihatan kan? Justru sebagian besar waktu malah gak kelihatan. Mana ada yang lihat? Orang tiba-tiba mendadak jago consulting finansial gitu. Kita gak tahu berapa ratus jam yang sudah dia lewati, ngikutin seminar, ngikutin baca buku gitu ya. Kita gak tahu. Tiba-tiba jago, enak aja tiba-tiba. Enggak, ya enggak kelihatan. Maka yang seringkali menjadi pertanyaannya adalah tentu what to do. Nggak usah pusing what to do. Ini akan menjadi salah satu bagian saya yang terakhir. Nggak usah pusing what to do. Fondasi adalah arah. Kalau kita udah tahu, saya mau hidup sehat. Tujuannya apa? Nggak usah yang dalam-dalam existential crisis yang gila-gila banget gitu, nggak usah gitu. Kayak sejauh misalnya, saya pengen hidup sehat. Supaya saya bisa melayani lebih baik misalnya. Itu udah oke. Saya pengen hidup sehat.
supaya saya bisa tetap sehat sampai saya lanjut usia, supaya saya bisa tetap gendong cucu saya dalam keadaan tubuh sehat, itu oke. Itu bagus banget. Maka kalau udah tahu kayak gitu, nggak usah diajarin. Otomatis bakalan apa? Lebih oke buat jaga badan. Relationship, udah tahu pasangan kita sukanya diapain, nggak sukanya diapain gitu. Maka nggak perlu diajarin lagi, maka pasti ngelakuin atau tidak melakukan. Tentu saya tidak membahas tentang ketidaksempurnaannya gitu ya. Saya membahas tentang kesengajaannya. Sama dengan Tuhan. Kita tahu isi hati Tuhan. Kita gak perlu lagi kayak, wah kayak cincong 10 hukum Allah segala macam gitu. Selama kita tahu isi hati Tuhan, gak usah diajari macam-macam lagi kayak anak sekolah minggu gitu loh. Tentu masa-masa anak kecil. Oh ya makanya tadi aku lupa bilang. Pada saat saya melihat guru-guru gereja anak, itu saya sekali lagi saya hormat banget. Selain memang betapa saktinya bisa menahan anak itu gitu ya. Tapi masa anak-anak adalah masa menanam fondasi terbaik yang pernah ada. Jadi terima kasih sekali lagi buat para guru sekolah minggu. Oke? Nah, tapi intinya adalah kalau kita udah tahu segala fondasi itu. Misalnya contoh lain ya. Udah tahu misalnya pasangan kita kalau lagi capek gampang error gitu. Yang gak usah diajak ngomong macam-macam lah gitu. Udah tahu kalau misalnya pasangan kita kalau lagi siklusnya itu, kalau lagi jadi gak enak misalnya gitu ya. Ya manusiawi. Tapi pada saat yang sama, perlu ngerti. Karena memang gak nyaman banget. Kok posisi dibalik juga, kita juga bete gitu loh, para pria gitu loh. Gak enak. Maka saling mengerti lah. Nah fondasi ini loh, saling ngerti. Kalau gak mau digituin, jangan gituin orang. Udah fondasinya itu. Kebalikannya juga benar. Kalau misalnya kita melihat orang yang kita sayang, kita percaya, tiba-tiba melukai hati kita. Kalau kita fondasi hatinya sudah benar, gue udah kenal sama dia, gue yakin dia gak maksud buruk. Seorang anak kecil, tiba-tiba misalnya, anggaplah dia punya peliharaan, misalnya seekor anjing gitu ya. Itu tiba-tiba misalnya anjingnya sakit, udah tua, kemudian harus di eutanasia. Semua orang yang pet lover akan tahu betapa pedihnya hal ini. Tapi bayangin, anak kecil misalnya masih umur 3 tahun. Ngelihat misalnya keluarganya bawa anjing keluarganya yang sudah menemani bertahun-tahun, udah dekat sama anaknya, kemudian misalnya disuntik mati. Anaknya kan pasti bingung kan? Kenapa gitu? Kok Dedi bawa anjing kita kok tahu-tahu gak pulang lagi? Sedih banget. Tapi saya pernah melihat loh, bahwa kalau Dedi taunya begitu, saya percaya Dedi aja. Itu fondasi hubungan yang baik. Maka kita balik ke kerohanian kita. Ketika kita merasa Tuhan gak jawab doa kita, respon kita seperti apa? Ketika kita tahu gitu loh, kok belum ya Tuhan ya gitu. Masih mau percaya gak? Fondasinya itu seperti apa? Karena ini akan sangat menentukan melihat kedalaman isi hati kita. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Musa. Kalian tahu ada ayat di mana Tuhan ketika udah menegur bangsa Israel, Tuhan bilang kalian jalan duluan deh. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, kalau engkau enggak ikut jalan sama kami, kita tidak akan melangkah satu langkah pun. Itu fondasi Kristen yang benar. Fondasi Kristen yang benar bukan di berkatnya, tapi penyertaannya. Kehadirannya. Bukan di apa Tuhan kasih gue apa, bukan. Tapi Tuhan menyertai saya atau enggak dalam setiap langkah yang saya ambil. Ini yang bikin saya gemes, salah satu bagian terakhir, Kadang tuh orang masih ini loh, maksudnya masih priority list. Siapa yang dulu diajarin begini? Value, bikin prioritas. Tuhan nomor 1 dalam kehidupanmu. Dahulukan kerajaan Allah segala macam. Sehingga ini salah satu ayat yang paling sering dipakai buat gaslighting orang nih. Sering banget, carilah dahulu kerajaan lagi. Bagus ya, bagus jangan supaya gak diklip, bagus. Tapi ketika tidak diajarkan secara garis besarnya, you are missing the point. Karena akan ada masanya di mana isi hati Tuhan gak sesederhana itu. Nah konsep saya balik. Saya pernah loh dapat pernah dengar cerita orang yang dimana, misal contoh gini deh. Mama kita sakit di rumah. Sendirian. Gak ada yang jagain.
Terus mama bilang jagain mama dong, mama kesepian gitu. Kebetulan kita ada pelayanan. Hayo. Gimana? Enggak mah, dahulukan Tuhan. Saya bisa jamin 100% gorok leher saya. Okay? Tuhan maunya kita jagain mama. Kadang kita lupa, kirain pelayanan cuma di gereja. Padahal mengasihi keluarga adalah wujud pelayanan juga. Isi hati Tuhan. What will Jesus do? What will Jesus say? Itu yang seharusnya menjadi fondasi kita. Saya pernah dapat loh benar-benar kayak nggak cuma satu. Beberapa kali di dalam praktik saya adalah begini. Dia pelayanan bagus banget. Kalau Google namanya dapat motivator gitu. Kayak, boy keren deh, wah. Tapi, kok saya tahu kebetulan Kristen. Kebetulan Kristen. Saya tahu pelayanan. Wih, terus mendengar curhatannya gitu ya. Oh pelayanannya ini ABCD, baik banget iya. Kepengurusan ABCD juga, iya baik banget. Tapi tahu nggak, pasiennya adalah anggota keluarganya sendiri. Sampai satu keluarganya stres nangis-nangis. Kalau ini pulang, kalau orang ini pulang, rumah tuh langsung takut semua. Nggak enak, berantem, cecer gitu. Padahal tiap malam kita baca Alkitab bareng-bareng. Padahal dia pelayanan keliling sana sini, penginjilan, pernah ke hutan, buat penginjilan gitu. Tapi keluarganya hancur. Apakah itu yang Tuhan mau? No. Harusnya kita fondasi hidupnya begini. Bukannya urutan. Bukannya mana duluan, tapi God at the center. Itulah fondasi kehidupan kita. Hikmat. Tuhan pengennya gimana nih? Prioritas mana nih Tuhan? Aduh gue pusing-pusing gitu, gak apa-apa. Jujur aja. Tuhan ini kan, aduh bingung Tuhan di antara dua hal ini. Gitu. Tapi kata ini harus dahulukan kerajaan Allah. Kalau enggak nanti sial ban bocor gitu. Enggak. Tuhan gak ngajarin gitu. Enggak Alkitabiah, entah belajar dari mana. Oke? Maka tadi sudah sempat sedikit sudah sedikit ada spoilernya. Saya pengen kita semua pulang dengan fondasi yang ini. Bukan list, bukan urutan. Tapi hal terpenting dalam kerajaan Allah adalah isi hati rajanya sendiri. Bukan bullet point, bukan checklist, bukan to-do list. Tapi isi hati sang rajanya sendiri. Dari tadi saya bilang udah hampir selesai, tapi ini beneran udah hampir selesai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Fondasi kekristenan kita. Kalian mau tahu bahwa di dalam sepanjang Alkitab, siapa tokoh yang saya paling hormati? Lebih tepatnya bukan tokoh, tapi satu geng. Siapa yang paling saya hormati adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nomor 1, tiada duanya. Karena ini saya udah sharing di CG, dalam setiap pelayanan saya sering banget kalau udah ngebahas mengenai fondasi. Sadrak, Mesak, Abednego ada satu hal quote yang saya tidak temukan level intensitas fondasi imannya di dalam sepanjang Alkitab. Yaitu ketika dia ngomong kayak gini. Ini kan ketika dia hampir mati, mau masuk kompor. Udah hampir jadi geprek, bukan mau masuk kompor. Oke? Tapi apa yang mereka bilang? Kalau Tuhan yang kita sembah, ngelepasin kita, syukurlah, praise the Lord. Tapi seandainya pun tidak, Tuanku paduka raja, kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku. Inilah fondasi kekristenan. Apa yang kelihatannya simple, apa yang kelihatannya kayak A, B, C gitu. Tapi mereka membangun kedisiplinnya itu lama loh. Gak semudah itu. Bisa tetap mengabdi di negara musuh. Itu gak semudah itu. Dan salah satunya adalah when a person looks so heavenly, most of the time kita gak tahu what kind of hell they've gone through. Jadi jemaat UN, ketika kita melihat orang tuh keren banget. Coba kita biasakan gak cuma ngeliat covernya aja. Kita ngeliat prosesnya.
siapa orang-orang di sekitarnya, komunitasnya. Dan yang terpenting, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Semua diberkati, amin. Saya pengen membacakan ayat dan saya pengen nanti kita sedikit penyembahan. Saya gak perfect, Eric Sucitra gak perfect. Semua orang yang mengenal saya akan tahu ada kalanya saya jatuh bangun. Tapi selalu saya mengingatkan diri saya mengenai hal ini. Ketika Rasul Paulus bilang ke anak rohaninya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan kemudian juga dikatakan seperti ini. Tapi Allah menunjuk kasih kepada kita. Mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. He love you at your darkest. Dia tahu kamu akan jatuh. Tapi dia tetap mengasihi kamu. Makanya saya sering bilang, mau saya mengabdi kepada Tuhan, mau dia ambil seberapa banyak pun bagian daripada kehidupan saya, tetap tidak akan pernah bisa mengimbangi apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Amin. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Saya nanti musik untuk bisa maju ke depan. Dan mungkin sebagian dari kita ada yang tahu lagu ini, First Love Me. Saya suka banget lagu ini, liriknya sangat menyentuh hati saya. Dan biarlah ini bisa menjadi fondasi buat kita begitu loh. Dan saya gak bisa bohong, di dalam perjalanan hidup seorang Eric Sucitra, setiap kali saya hampir menyerah, saya selalu ditopang dan dibangun oleh komunitas yang sangat mengasihi saya. Oleh karena saya pengen undang CG, ini teman-teman CG yang puji Tuhan kebetulan jago nyanyi, boleh ke depan. Dan teman-teman semuanya, yuk kita perenungan sebentar. Kita perenungan sebentar. Kita bisa sampai ke detik ini. Itu karena siapa sih? Tentu karena Tuhan, saya tahu. Tapi most likely karena ada orang-orang yang support kamu dan ada orang-orang yang mengasihi kamu. Dan teman-teman, kalau kebetulan orangnya lagi ada di sekitar kamu, di sebelah kamu, teman CG kamu, siapa pasangan kamu, keluarga kamu, coba bilang thank you. Bilang thank you, terima kasih ya. Sudah support aku, terima kasih. Thank you guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. We love you so much, thank you. Tesfa, thank you. Thank you, thank you. Mari kita nyanyikan bersama. And I love you, Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Yes, I love you, because you first love me. Terima kasih Tuhan. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first love me. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Kita ungkapkan isi hati kita yang paling dalam buat Tuhan. Kapan terakhir kali you say you love him so much? Kapan terakhir kali engkau bilang, Tuhan aku sayang engkau Tuhan. Oh, again, love me. And I love you. We love you so much, Lord. I love you. Aku sayang kau Tuhan. Yes, I love you, because you first love me. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine.
Nothing can tear me away from your love. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Oh, lagi-lagi. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am sebab aku milik-Mu. And I love you. We love you so much Tuhan. Jesus, I love you. Inilah fondasi iman kami Tuhan. As I love you, because you first love me. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan bisa memiliki fondasi kehidupan yang kokoh, yang kuat di dalam segalanya Tuhan. Tiada hanya dalam kerohanian kami Tuhan, sepanjang hidup kami. Sebab kami tahu penyembahan, true worship tidak hanya ketika kami di gereja saja, tidak hanya ketika kami ada di atas mimbar maupun ada di balik layar Tuhan, tapi sepanjang seluruh hidup kami. Biarlah fondasinya adalah God at the center. Tuhanlah yang menjadi pusat. Biarlah Engkau yang membimbing keuangan gereja ini supaya kami bisa bertumbuh dengan akar yang benar Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Thank you.